Oke, jadi kita pakai trigger untuk melakukan update otomatis terhadap satu tabel. Di sini ada tabel barang, ada tabel TRX. Jadi tabel barang ini adalah memiliki kode, nama barangnya apa, stok awalnya berapa. Tabel TRX ini tabel transaksi. Dia akan mencatat semua barang yang dijual dengan atributnya adalah ID, kode, stok, jumlah sisa. Nanti stok ini adalah stok awal, artinya stok sebelum dijual. Sisa ini adalah sisa setelah terjadi penjualan. Penjualan sebanyak jumlah yang dijual. Nah, di sini ada function fstock. Fstock ini untuk mengambil nilai stok awal dari tabel barang sesuai dengan kode tertentu. Kodenya P1. Kita punya prosedur ABC. Kalau dalam prosedur, proses pengupdatean stok bisa dilakukan dengan menggunakan subquery. Jadi di sini update barang, set stock sama dengan select sisa from tabel TRX where ID P1. Jadi update barang, set stock sama dengan subquery where kodenya apa. Tapi sekarang kita akan buat sebuah trigger. Triggernya eventnya adalah insert, timingnya after on TRX. Jadi tabel yang dikenai adalah tabel TRX-nya. For each row level, lakukan update barang. Update barang, set stoknya, stok di tabel barang, new, sisa ini adalah sisa dari tabel TRX-nya. Where kodenya, kode di barang adalah new kode yang diinsertkan ke dalam tabel TRX. Coba, sama kita buat tabel barangnya. Oke, kita insert beberapa record. Oke, hasilnya adalah ada 3 record. Lalu kita buat tabel transaksinya. Oke, kosong. Lalu kita buat functionnya. Ya, functionnya harus ada return. Ada yang kurang ya? Apa yang di return? Pi hasil. Hasil apa pi hasil? Pi hasil ini dari mana dong? Harusnya hasilnya jadi pi hasil. Harus sama ya. Kalau cuma pi hasil atau kalau misalkan sini pakai hasil, ini hasil semua. Oke, sip. Oke, functionnya. Ini kita punya prosedur ABC. 3 buah nilai inputan. P1 in varchar, P2 in varchar, jumlah in number. Begin, dia akan melakukan insert ke dalam tabel transaksi. Nah, ini kita eksekusi ya. Ini saya hapus dulu. Oh, replace. Nah, ini soalnya banyak jebakannya ya. Oke, sip. Ada komitnya nih. Boleh nggak pakai komit? Ini? Rasanya ada komitnya nggak? Nggak ada. Nggak ada tuh. Oke, prosedurnya ada komit, nggak masalah ya. Karena dia tidak dipanggil oleh triggernya. Yang masalah itu kalau prosedurnya dipanggil trigger, itu nggak boleh. Tapi ini adalah prosedurnya nggak dipanggil oleh trigger, jadi nggak apa-apa. Oke. Nah, select bintang from barang.
3 record. Delete bintang from TRX, nggak ada. Untuk melakukan eksekusi terhadap prosedur ABC ini, eksekusinya seperti ini, exec ABC P001 A001 2. Kalau saya eksekusi, yang bertambah tabel barang apa tabel TRX? Tabel TRX. Kita lihat, barangnya nggak berubah, nggak ada yang berubah ya, tetap angkanya. TRX-nya ada 1. Ini kalau nggak pakai trigger. Saya truncat dulu. Truncat TRX. Truncat buat apa? Truncat table TRX untuk memasukkan tabel. Kalau delete, hapus delete. Kalau delete bisa pakai where, kalau truncat langsung semua. Oke, sekarang kita lihat TRX-nya kosong lagi. Barangnya tetap 3. Kita buat sebuah trigger, create device trigger TRX barang after insert on TRX. For each row, begin update barang, set stock, new sisa, where kode, new kode. Eksekusi. Ada error? Maka untuk kalau ada error nanti sama ya, ada compilation error gitu, pesannya sama, kayak prosedur function. Kita coba sekarang. Eksekusi yang sama. Tadi kan datanya 3, TRX-nya. So, sekarang kita eksekusi yang sama. Exec-nya pakai titik koma nggak? Nggak harus. Nggak pakai, bisa jalan. Isinya sekarang kita cek. TRX masuk. Kalau barang, lihat angkanya dari 10 jadi 8. Artinya kita gunakan qualifier yang betul, new dan new. Itulah fungsi new. New out after insert on TRX. Jadi dia jalan, trigger ini jalan after insert on TRX. Jadi setelah terjadi penambahan record di TRX, baru dia jalan. TRX itu kapan jalannya? Pada saat dieksekusi prosedur ini. Prosedur ini ngapain? Prosedurnya adalah melakukan insert. Nah, berarti jalan kan? Insert into TRX. Berarti triggernya jalan. Triggernya jalan. Nah, dia punya new values. New values-nya yang di mana? New values-nya adalah ini. Yang di state di values ini adalah semua adalah new. Ini kita gunakan kalau misalkan disebutkan values, ini adalah new. New apa? New sisa. Sisa di-insert nggak? Insert. Isinya apa sisa ini? Fstock P2 kurang jumlah. Inilah new sisa. New sisa yang ini adalah diambil dari sini. Terus kodenya new kode. Kode ini adalah insert dari kode kan? Kode P2. Berarti kita punya nilai new kode. Berarti kita bisa gunakan sebagai new kode. Hanya di sini kita lakukan update barang set stock sama dengan new sisa, where kode sama dengan new kode. Sekarang ada perintah gini, alter label, alter trigger, trg, trx, barang, disable. Apa yang terjadi kalau saya lakukan alter trigger trx, trg, trx, barang disable? Koma ya. Kalau saya insert transaksi yang berikutnya, P002, kode barang yang sama, jumlahnya sama, harusnya dia berkurang kan? P002 ini akan bertambah 1 record. Sisanya jadi 6.
Stok sebelumnya kan 8 diambil di sini, catat 8. Jadi 6. Tapi dia ini berubah nggak? Kita tidak melakukan eksekusi alter trigger disable. Kalau kita eksekusi yang berikut ini, transaksinya bertambah, lihat stoknya. Stok awalnya berapa? Sisanya dia pengurangan ini dan ini. Tapi barangnya tetap karena triggernya ada dalam state disable. Sekarang kita enablekan. Enable. Kita eksekusi yang lain. Tekan T03. Barang yang sama. Recordnya bertambah. Nah, kenapa tetap 8? Karena barang awalnya 8. Stok awal di barangnya 8. Dikurangnya 6. Tapi sekarang lihat barang yang baru 6. Karena dia sudah dikurangin. Kalau saya eksekusi berikutnya, barang yang sama, transaksinya berkurang stok awalnya karena sudah asalnya 6. Sekarang hasil akhir di barang harusnya sisanya 4. Jadi ini salah satu contoh penggunaan trigger untuk melakukan update stok awal secara otomatis. Yang dimanfaatkan adalah after insert ke tabel transaksi dengan menggunakan qualifier new. Kenapa new? Karena data-data baru yang kita perhitungkan, values-values yang baru.